Sebenarnya virus endemik itu bisa diminimalisir, Mas. Tergantung kitanya mau merawatnya gimana. Ya, alhamdulillah saya bisa mengenal apa ini sniper. Sniper ini cuma telat. Oke, sayangnya itu enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan pagi bikin lapar, jumpa lagi dengan Sniper. Baik rekan-rekan seniman pertanian dimanapun rekan berada, kali ini kita berada di Kabupaten Temanggung yang juga katanya merupakan endemik daripada virus Gemini. Nah, akan tetapi pada saat ini kita berada di ketinggian 1450 mdpl dan yang kita tahu bahwa tanaman yang ditanam oleh rekan seniman pertanian ini di usia 30 HST saja biasanya sudah full terserang Gemini. Akan tetapi kondisi saat ini membuktikan sebaliknya, bahwa tanaman daripada rekan seniman pertanian kali ini itu terbebas dari virus Gemini. Padahal untuk tanamannya bukan jenis Staphy, apalagi virus Gemini. Layu fusarium pun hampir tidak ada, betul ya Om ya? Iya. Ya, dan kebetulan sekarang ini kita wawancara bukan satu orang, tapi langsung sekeluarga. Gitu ya Om ya? Sekeluarga tanam di tempat yang sama. Dan alhamdulillah semua tanamannya bagus-bagus. Dan alhamdulillah rekan-rekan ini juga merupakan anggota daripada seniman pertanian. Mungkin untuk lebih lengkapnya boleh perkenalan satu dari jenengan dulu, Mas. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Fauzan dari Desa Cepit Pager Gunung, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Jenengan? Nama saya Afan Nur Cahyo J. dari Cepit Pager Gunung juga, Bulu Temanggung. Sami ya? Ya. Kemudian yang sebelahnya? Oke, nama saya Taufik Nur Ayis, Iya. dari Cepit Pager Gunung juga, Bulu Temanggung. Satu rumah atau? Enggak, Satu beda. keluarga. Satu keluarga tapi beda rumah. Berarti sudah berkeluarga sendiri-sendiri. Siap. Iya. Gitu nggih. Saya aja yang belum berkeluarga, Mas. Nah, berarti ini anggota seniman pertanian semua. Iya, Ya. Punya buku sakti semua. punya. Padahal satu keluarga nggih. Satu Iya. keluarga ya. Nah, berarti untuk loyalitasnya luar biasa gitu nggih. Tapi tanamannya sama. Beda. Tanaman beda-beda. Beda-beda nggih. Saya CMK OR Twist 42. 42. Nggih, berarti untuk Mas Fauzan tanamannya RM. Iya. Kemudian Mas Afan ini CMK Twist 42 dan Mas Ayis itu RM. Nah, tapi kondisinya saat ini yang biasanya kan banyak orang mengatakan di Temanggung ya Mas. Wah, Temanggung ini sini syuting di Temanggung kalau berani, sini tanam di Temanggung kalau berani. Pasti nanti full bule ya kan. Nah, akan tetapi kok bisa tadi kan kita wawancara langsung di sana. Kita lihat langsung pas proses apa namanya tadi sekeluarga ke sana semua ya Mas ya. Nah, tadi kok nggak ada yang terkena Gemini, itu gimana perawatannya Mas mungkin? Untuk perawatan kami mengikuti dari buku sakti. Dari buku sakti. Iya. Dari awal Mas itu? Enggak, dari umur 1 bulan. 1 bulan? Iya. Oh, berarti dari gulutannya mungkin belum sesuai SOP ya Mas ya? Kemudian pupuk dasar juga belum pakai SOP. Untuk kita bahas dari pupuk dasar dulu mungkin. Kalau pupuk dasar dulu itu pakai kohe. Pakai kuah apa Mas? Kohe Kambing. sama sapi tapi difermentasi. Oh, berarti sampun fermentasi. Di slab gitu. Oh, nggih. Di slab juga itu berarti lembutan berarti nggih. Ya, lembut ya. Nah, itu untuk lahan luasan berapa Mas kalau Mas Fauzan sendiri? Kalau punya saya sekitar 1 roll tanaman kurang lebih 2.500. 2.500 itu untuk kohenya habis berapa sak? Untuk kohe kemarin habis 50 karung. Wah. Satu karungnya harga berapa? 10.000? Satu karung itu harga 25. 25 ya? Wah, Itu lumayan yang sudah banget. difermentasi. Kalau yang belum difermentasi kisaran harga 12.000. 12.000 nggih. Tapi panjenengan pakainya itu yang sudah fermentasi. Nje. Kemudian kalau panjenengan Mas Afan? Punya saya itu CMK itu tanaman 12.000. Nggih, 12.000 nggih. CMK Twist 42 tadi, Ya. Untuk pupuk dasarnya kan ini sebelum gabung Sniper nggih. Untuk lahan 12.000 itu pakai berapa karung Om kohenya? Untuk lahan 12.000 itu pakai 100 itu. 100 sak. Iya. Itu aja udah dikurangin. Biasanya kalau orang sini itu 200. 200 paling enggak. 200. Ya. Untuk 12.000 tanaman. Ngeri ya. Kalau panjenengan Om Ais? Saya tanam
10.000. 10.000 nggih. 10.000-an, 10.000 habis ya 190 Mas. Oh 90 nggih. 90 soalnya. Hampir 100 juga itu Om. Yang itu dua lahan. Dua lahan. Lahan. Nggih. 10.000 itu dua lahan. Heeh. Yang satu 50, yang satu 40. Yang 140. Heeh. Nah, berarti kan untuk pupuk dasarnya itu mungkin pakai Vertipos dan lain sebagainya atau enggak itu? Itu saya pakai sama Heeh. Posca Mas. Poska. Poska atau Ponska Plus beda ya? Poska. Poska. biasa. Yang Ya. biasa. Terus subsidi. oh iya. Terus sama Dolomit kan nggih? Dolomit ya. Dolomit pasti nggih. Pasti nggih. Dolomit pasti. Untuk Dolomitnya berapa pakainya, Mas? Kalau saya dolomit habis 10 karung. 10 karung. Mas Afan? Dolomit 40. 40 karung. 40 nggih ya? Iya. Kalau Kurang lebih 30-an. 30-an kayak. Nggak berarti tercukupi. Tapi pernah cek pH nggak Mas untuk di lahannya? pH Pernah. selalu dicek. Selalu dicek nggak ya? Dicek. Itu berarti tetap menjaga di 6,5. Iya, Ya, setengah. 6,5. Nah itu kan berarti kondisinya sebetulnya udah normal gitu untuk pH-nya gitu. Tapi stabil, gitu. nggak, tapi sayangnya kan tadi ternyata masih memakai kohe. Nah itu kan mungkin yang dibudayakan oleh petani-petani sekitar gitu Mas ya. Nah tapi ternyata Mayoritas dari di sini masih. nah mayoritas memang masih Adat, Mas. adat ya. Nah sebetulnya kadang-kadang adat tersebut itu menjadi apa ya Mas, sumber penyakit sebetulnya nggih. ya. Tapi merasakan piyambak nggih maksudnya pakai kowe di umur sekian nanti Ya, Iya. penyakit antraknosa, Mulai muncul. Fusarium. Vario muncul nggih. Batang. Mm-mm. Nah tadi kan jenengan juga sempat saya ceritakan kalau di bawah tempat Mas Damar itu Om Damar ternyata dia nggak pakai kohe kan ya. Nah, dia hanya pakai Dolomit, Vertipos ya sesuai yang ada di buku sakti itu. Tapi memang MDPL-nya Mungkin ya, berbeda beda. nggih. Nanti sama konstruktur tanahnya beda. oh nopo sudah berbeda Pak sini sama sana. Beda. Beda, Mas. Beda nggih. Beda. Sama Kalau kan di sana kita sawah kan. kenapa? Oh iya. Gembur. Gembur. Nggih, Kalau gembur. di sini tuh tercampur batu sama kerikil-kerikil kecil-kecil. Tanah Oh, keras. Kalau berarti keras. memang gitu nggih. Kalau daerah sini kalau nggak pakai kohe kayaknya kok belum ada yang Belum ada yang praktek. nyoba yang Belum ada yang nyoba nggih. Karena mungkin di situ juga diperlukan kohe karena pengennya itu untuk mengikat air gitu Ya, nggih. mengikat air, Nah, bisa. tapi sebetulnya ada alternatif yang dia lebih aman Om. Ya. Nah, itu kan di kita juga ada produk juga itu dari MMT itu ada Mycorrhiza. Mycorrhiza. Nah, Mycorrhiza itu kan gunanya juga untuk mengikat air juga. Maksudnya Iya. akar itu biar dapat mengikat airnya. Oh iya. Itu tapi asam humat juga pakai juga. Pakai. Nah, asam humat itu kalau dirutinkan kan mungkin bisa pakai impresol atau power soil nggih. impresol. Nah, itu kan juga kegunaannya sebagai untuk yang pertama menggemburkan tanah kan tadi keras-keras gitu ya kelihatannya ya. Iya. Nah, tapi kelihatan ya maksudnya pemakaian asam humat sama enggak Iya. Beda. mesti beda nggih. Beda, pasti beda. Nah, nanti mungkin penggunaan kohe itu nanti bisa diminimalisir karena resikonya tadi nggih. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Nah, itu bisa digantikan dengan Mycorrhiza, kemudian Tricho Sniper dan juga Asam. ya asam humat bisa pakai power soil maupun impresol gitu nggih. Nah, itu berarti untuk pupuk dasar seperti itu. Iya. Nah, itu ada hama bawah tanah nggak? Enggak, Mas. Banyak, Mas. Banyak. 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 Contohnya, Contohnya itu Uret. uret. oh di sini ada nggak? Urat itu wah banyak sekali, Mas. Ganas itu, Mas. Kalau hama atas kan kita spray Ya. kelihatan kan ya. namanya. Lah kalau urat kan di bawah tanah nggak kelihatan. Urat sama Kebetulan itu punyanya kakaknya saya itu. Heeh. Kan beli buku kan baru 1 bulan udah tanam, Heeh. baru tahu buku ini, Heeh. baru beli buku. Iya. Nah, itu sebelumnya kan belum dikasih suspek. Aran gitu nggak ya? Heeh. SMP ini oh terkena itu Urat. urat ini. ya. Urat itu yang bentuknya kayak ulat tapi kakinya di depan itu kan putih. Putih besar itu. Nah, itu kadang-kadang dikocor pun itu nggak mati kadang-kadang gitu. Nah, memang mungkin nanti sesuai SOP saja nggak Pak mungkin nanti. Ya. Tapi selain itu hama bawah tanah ada selain itu? Ada Ada juga. controt itu kalau orang sini Heeh. orang-orang atau orang Oh, orang-orang geng-geng Sama berarti jangkrik. jangkrik juga. Iya. Nah itu berarti memang hama di bawah tanah pun kita pengolahan lahan itu memang benar-benar harus ekstra nggih. Iya. Harus ekstra nanti dan saya lihat tadi juga untuk gulutannya belum terlalu Iya. tinggi. Belum. Coba nanti tapi tadi kan gini nggih. Utara ke selatan kita tadi nggih. Selatan ya. Nggih, betul nggih. Iya, betul. Terus ini mau rencana Rencana tahun depan itu saya mau Nyabuk gunung.
Oh, berarti kayak ke nyamping gitu nggih. Oh, nggih, betul. Itu untuk manfaatnya apa sama saja sebetulnya? manfaatnya kalau masalah drainase bisa lebih terkondisikan, Iya. terus tanahnya nggak gampang hilang. Longsor gitu nggih. air. Oh, nggih, erosi niku nggih ya. Iya. Heeh. Karena kan kalau di pegunungan apalagi tanahnya kan bukan tanah liat Iya. kan ya. Nah, itu jadi rawan erosi. Apalagi nggak ada pepohonan dan lain sebagainya gitu di atasnya nggih. Betul. Berarti ternyata seperti ini loh susahnya tanam di ketinggian 1450. nah 1450. Kita kalau mau mendaki gunung itu kayaknya tinggal separuhnya saja nggak? Separuhnya, ya. Nah, betul. Ya. Berarti benar-benar ini di lereng Gunung Sumbing ya. Kondisi angin juga luar biasa. Wah, Itu gua jadi kendala nggak Mas ya? Iya. Kendala. Nah, Pernah tanam sampai roboh semua gitu? Mas? Pernah, Mas? pernah. Pernah. Ya. Padahal udah dilanjari. Udah. Dulu pernah saya tanam udah umur 130-an lebih. Udah mulai merah kan. Mm-mm. Wah, angin besar banget. Mm-mm. Itu satu bedengan panjang padahal itu ambruk semua, Mas. Beneran itu semuanya. Semuanya ya. Tapi itu masih hidup, Mbak. Ya nek yang nganu masih ada yang hidup, masih ada yang mati. Ada yang mati juga nggak? Nah itu kan. Heeh. Kalau kenceng-kencengnya angin itu datangnya itu kalau ini kan tak hitungannya Mongso, mongso itu. Nggih. Mongso ke-7 Nggih. ke pitu. Mau ke pitu. Banter-bantere angin ya Mas. Ya, Sampai sampai ke 9. Ke-9. Ya. Itu menjadi tantangan besar banget ya. Petani ya. Oke, memang untuk penyakit-penyakit seperti hama memang mungkin agak jarang. Ya, agak jarang. Tapi angin kan nggak bisa di ini gitu ya Mas. Kalau Tanggulangi. di sini tuh Heeh. musuhnya cuma alam. Alam ya. Iya. Ya alam. Nggak bisa kalau melawan alam. Kalau hujan, wah, Kalau hujan kenapa? Hujan angin itu. hujan angin, angin, wah, ya. besar banget, Mas. Wah, berarti memang tantangannya luar biasa ya untuk tanam di lereng gunung gitu nggih. Iya. Di kisaran 1450 mdpl. Nah, itu kalau misal petiknya Gimana? Petiknya itu umur berapa yang perdana? Perdana paling itu kalau CMK Heeh. di 120 130 Kalau CMK. Beneran itu, Om? Ya, Itu cabai pertama kali tak pertama cabai merah kritik. petik itu Ya, kalau 140, RM itu 150. 150. sampai 150. 150 perdana per trik. Wah, padahal di bawahnya Om Damar ini loh umur 100 hari saja itu sudah 4 kali petik. 4 kali. Iya, di lahan Mas Daniel itu mungkin 70 apa 80 itu udah mulai banyak buahnya gitu. Kalau sini berarti belum ada buahnya. Belum. Buahnya udah ada. Oh, Tapi buahnya. Umur 4 bulan udah banyak tapi belum merah, Mas. Oh, gitu ya. Merahnya di umur 4 bulan lebih lah. 4 bulan lebih. Kalau CMK, kalau RM itu hampir 5 bulan. Hampir 5 bulan. Berarti untuk jangka hidupnya itu lebih lama juga. Lebih lama. Mas. Kalau paling lama Mas Safan berapa tahun atau bulan mungkin? Kalau itu RM itu, Heeh. RM itu sampai 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Iya, Sampai 2 tahun. 2 tahun. Berarti heeh. Kendalanya itu kalau musim ketiga ya. Kemarau. Kemarau. Heeh. Ketiga itu Ya bawa air sama. airnya itu yang susah. Oh, airnya susah. Iya, itu harus. Nggak ada sumber air nggak ya? Ya, Ada hujan, Mas. Tak ada hujan ya. bawa dari bawah ke atas gitu. Dari kampung, dari rumah, bawa ke lahan. Lahan, pakai mobil, pakai pakai toren. gitu. Pakai toren. Iya, pakai toren Itu satu roll itu bisa habis 1 toren. Satu roll, satu toren. Lah kalau jenengan tadi berapa roll Mas? Itu 5 roll. Berarti 5 toren. 5 toren. Ah, itu ngocor Mas. Itu Kocor, itu kocor, Mas. Kocor 20 liter. Iya. Iya. Mungkin dong terus Mas itu. Buatan langsung langsung pakai diesel, Mas. Oh, pakai diesel dari torennya itu nggak? Oke. Pupuknya masukkan Ke toren sekalian, berarti sekalian ngocor nutrisi juga gitu nggak? sama pupuk sekalian. Iya. Nah itu kalau musim kemarau itu hamanya juga banyak nggak? Makan kalau di bawah itu kan juga banyak nggak? Sama juga nggak? Iya, ya, sama. Sama trip, sama kutu kebul tuh, musim Iya. kemarau banyak. Betul. Nah untuk tanaman yang kita ke lahan tadi Mas itu umur berapa kalau boleh tahu Mas itu? itu umur 70 ya. 70. Untuk CMK tulis 42 ini 70. Tapi hampir tidak ada yang terkena, bahkan kita bisa bilang tidak ada yang terkena Gemini ya Mas ya? Ya, mungkin 1%-nya ada. Nggak ada ya Mas ya? Ada itu. Dari 12.000 mungkin 5 aja nggak ada mungkin ya? Ya.
Nah, itu berarti luar biasa. Padahal di Ya, alhamdulillah. mungkin kita bilang tetangga ataupun di lahan sebelah itu kita bisa banget mengatakan kalau mereka full Gemini juga ya Mas ya. Iya. Nah, yang saya bingung itu gini, kata endemik di Temanggung itu sebetulnya gimana? Kok ternyata lahan jenengan itu yang dikatakan Temanggung endemik tadi enggak? Iya. Ini juga bukan jenis tavi kok bisa tahan Mas? Itu penjelasannya gimana? Kalau menurut saya ya Saya ya ini solusinya ini. Berarti di kedisiplinan ya Mas ya? kedisiplinan. Betul. Sebenarnya virus endemik itu bisa diminimalisir, Mas. Oke. Tergantung kitanya mau merawatnya gimana, terus Cara perawatan. Cara yang dipakai apa aja. Iya. Betul. Ya alhamdulillah saya bisa mengenal apa ini sniper. Sniper ini Heeh. cuma telat. cuma Telat. Oke, sayangnya itu enggak. Ya, udah tanaman bulan Enggak, satu betul. bulan lebih itu baru ikut. tahu. Betul. Berarti Berarti aja di Facebook ya. oh di Facebook. Iya, di Facebook. Di grup atau di UD Mugi Berkah Jayanya, Mas? Di grup itu. Di grupnya ya. ya. Nah, itu kan mungkin banyak diskusi uploadan-uploadan dari rekan seniman pertanian juga. Ya. Iya. Ternyata ini absenan dari daerah sini kan biasanya gitu ya Mas ya. Tapi kondisinya bagus. Yang lain terkena bule tapi ini aman gitu ya. Alhamdulillah. Berarti boleh dong saya mengatakan bahwa Gemini itu sebetulnya bukan 100% faktor dari endemiknya suatu daerah, tapi bagaimana kita kualitas Iya, perawatannya. perawatan. Betul nggak? Iya. Mungkin boleh dijelaskan Mas Fauzan itu gimana maksudnya kalau ternyata tanduran jenengan itu nggak ada yang terkena virus itu. Nah, untuk perawatan itu saya mengikuti dari buku sakti. Walaupun telat ya. Iya, walaupun telat. Perbedaannya antara dulu pakai dulu nggak pakai dan sekarang pakai apa Mas? Wah, perbedaannya jauh, Mas. Iya. Sangat jauh. Dari segi perawatan pun ya. Iya. Segi perawatan. Apa saja perbedaannya? Dari yang dulu ada Liofsarium, Itu di Tujuh umur batang. 30 aja udah banyak. itu kelihatan. sekarang Beneran, Mas, itu? Iya. Ya. Dulu banyak. Dulu banyak. Tapi sekarang Alhamdulillah kondusif nggak ya? kondusif. Iya, berarti memang ada apa ya namanya? Ada penyesuaian dengan buku sakti, Iya, misal iya. intervalnya gitu Iya, nggak ya? iya. Kalau dulunya mungkin 10 hari sekali, sekarang Iya. jadi lebih pendek Iya, lagi gitu nggak ya? iya. Kemudian Tenaganya lebih ekstra. nah, betul. Tadi kan juga kita wawancara Om Damar juga, ternyata dari 1.600 batang itu sampai umur 100 AST, Iya. habisnya cuma 4 juta. Iya. 4 juta saja. Tapi kalau di lahan jenengan ini kan untuk awalnya mungkin agak sedikit Ya, mahal ya Mas ya. Iya. Ya, betul tak pakai. Mahal di awal. Pakai kohenya, belum ngangkutnya, belum tenaganya ini. Itu kan juga biaya juga gitu Iya. kan. Iya, betul. Nah, bagi rekan-rekan yang mungkin berada di sekitaran Temanggung, ternyata Mas Afan dan keluarga ini belum mengenal Om Damar, padahal jaraknya cuma 3 kiloan, gitu nggak? Iya. Di grup itu anggota Sniper Sniper juga. Temanggung, Iya. Sniper Temanggung, itu mungkin hampir 200-an mungkin ya Om ya. Yang tergabung, iya banyak banget. Akan tetapi nggih tadi mungkin masih malu-malu. Masih sungkan-sungkan gitu ya. malu-malu. Lah nanti harapan saya nanti tetap ikut kopdar aja kan Ya. biasanya kita setiap kabupaten seperti Magelang itu nggih. Diadakan kopdar biar bisa kumpul, bisa kenal. Betul. Sharing-sharing bareng. Nah, itu dia pentingnya petani kan sebetulnya punya paguyuban. Paguyuban. Di situ ya. Oh, ini tanduranku seperti ini. Nanti kita tinggal menyesuaikan tetangga yang sniper misal. Ya. Sama nih gue kok iso ngene. Oh, yang buku sakti seperti ini. Ini saran dari Mas Agung dan Mas Daniel seperti ini kan kita. Iya. Oh, ternyata seperti ini toh prakteknya. Kadang-kadang kita salah cara nyepray saja. Wah. Di situ Berangkat fatal. iya, betul nggak ya? Fatal, ya. Betul, kudunya dia nggak boleh sampai basah, tapi dia ternyata sampai basah, nah itu pengaruh juga. Mungkin sakit daunnya itu kan agak sedikit mengkerut gitu, nggak terlalu basah. Nah itu apalagi kan memang sini cuacanya dingin, akan tetapi kan sinar matahari sebetulnya panas ya, Panas tapi adem. panas kering ya, tapi nggak kerasa. Nah itu tapi ya tadi bahwa hama itu tidak pilih-pilih kan gitu ya. pilih-pilih, Pak. Tidak pilih-pilih. Iya. Nah, itu tidak pandang bulu. Jadi kalau misal kita nggak sesuai ya kita memberikan peluang hama untuk masuk gitu ya. Tapi menurut saya di sini lebih ringan daripada di daerah yang bawah, Mas. Oh, kok bisa gitu? Masalahnya mungkin dingin, terlalu tinggi, Cuaca. daerahnya terlalu tinggi, dingin itu terus
Hamanya nggak terlalu Hamanya banyak gitu nggak ya. terlalu banyak. Oh berarti untuk jumlahnya atau kapasitasnya lebih sedikit dari yang Mungkin, ya. dataran rendah mungkin ya. Mungkin Ya. Mbak. Heeh. Jadi interval pengobatan itu Berapa? lebih dipelihara. Oh, nggak lebih Bisa- dijarangkan jarangkan. gitu nggak. Ya 1 minggu sekali. Seminggu. Karena kalau mau 3 hari sekali, Yo. di sini umurnya itu panjang. Iya. Panjang. Jenengan sampai berapa Om paling lama Om? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Om Afan 2 tahun juga. Iya. Jenengan Om 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Itu berapa kali petik kalau 2 tahun itu? Kalau 2 tahun Pak itu Pak, udah udah banyak banget. 60 lebih Mas. 60 lebih lah, lebih. Malah menurut saya itu yang buah kedua itu Lebih jos. banyak, lebih jos. Oh, malah gitu nggak? Berarti buah kedua itu di tahun kedua Tahun kedua masih banyak. masih banyak. Malah Luar lebih biasa. banyak yang tahun kedua Mas. Malahan. Ya. Oh iya ya memang biasanya buah kedua itu dia lebih banyak gitu memang ya. Tapi kok umur 2 tahun banget gitu ya. Nah itu kan luar biasa, ternyata banyak sekali ya memang ada mudahnya ada enggaknya ya tanam Iya. di dataran tinggi terutama di 1400 ke atas ya. 150 ya. Iya mungkin itu kita panennya sedikit telat gitu akan tetapi hama tidak terlalu banyak. Virus memang agak banyak juga ya Mas Ya, ya. banyak. Endemik kalau dikatakan Temanggung itu kata orang-orang ya. Virus bule kuning. Virus bule itu ya. Kaca itu di sebelah itu, sebelah rumah itu. Nah ini kan juga sama ya. Padahal mungkin sama nggak Mas G ini Ya, sama untuk itu. jenisnya nggak? Sama. OR. Nah, OR Kebanyakan twist. orang sini OR Twist, baik. heeh. Iya. Kok bisa Mas ya? Aku nanti masih terheran-heran gitu Mas aku. Iya. Heeh. Soalnya padahal cuman beda berapa ini loh ya. Iya, Beda- berapa Nggak, berapa untuk waktu. untuk tanah kan masih sama sebetulnya Sama, ya. daerahnya sama. Kondisi kekuatan hama juga sama. Sama. Tapi kalau perawatannya maksimal ya Insya Allah. bisa Allah, maksimal panennya. juga. Teman-teman Temanggung lah yang sekiranya sudah membeli buku sakti, ternyata ada juga nggak Om yang belum gabung ke grupnya nggak? Iya. Belum gabung ke grupnya, belum ngabari admin kalau dia Iya. udah punya buku sakti. Jadi cuman penasaran aja, Penasaran. aja nggak? Tapi ternyata setelah di Temanggung terbukti di beberapa daerah yang dikatakan endemik gitu Mas nggak? Iya. Ini saya kira bisa nih rekan-rekan Temanggung untuk tidak ragu lagi. Jadi udah mahal-mahal beli 350.000, kalau nggak ikut konsultasi kami, kalau nggak ikut paguyuban atau korwil di di Temanggung ini kan sangat-sangat rugi gitu ya Om ya. Iya. Nah apalagi kan juga sebentar lagi kita ingin mengadakan kopdar di Kabupaten Temanggung. Mungkin kita gabung dengan Magelang jadi nanti biar bisa 500-an orang gitu ya Om ya. Iya. Nah jadi tetangga-tetangga yang mungkin gabung punya buku sakti dan belum punya sniper nanti juga bisa diinfo juga supaya nanti kita bisa kumpul Bareng. bersama rekan-rekan tetangga-tetangga gitu nggak? Sering saling kenal. Iya, sharing-sharing, kemudian kita bisa konsul dengan rekan-rekan yang sama-sama anggota sniper gitu ya. Nah, bahkan info harga saja itu perharinya juga di-share di grup Iya. sniper gitu ya. Iya. Ya berarti banyak sekali benefit ketika sudah bergabung dengan seniman pertanian saja. Ya, mungkin seperti itu. Mungkin sebelum kita tutup ada kata-kata mungkin. Baik dari Mas Fauzan atau Mas Afan atau Mas Ais. Untuk rekan-rekan Temanggung Ya. yang udah beli buku tapi belum masuk grup, kita mungkin harus merekatkan persaudaraan, silaturahmi ya, Mas, tali ya? silaturahmi ya. Betul. Kita adakan kopdar. Iya. Ya, agar nanti bisa sharing-sharing Iya. ilmu Iya. bareng gitu ya. Oke, terima kasih keluarga besar berarti ya. Keluarga besar Mas Afan yang ternyata semuanya memiliki buku sakti. Alhamdulillah nanti semoga bisa menyebar Temanggung secara luas gitu ya. Iya. Semua kecamatan ada, semua desa ada, nanti kita lebih gampang untuk controllingnya. Iya. Betul, untuk silaturahminya. Iya. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seniman pertanian, bertani dengan seni. Oke, terima kasih.